Selamat sore Pak Ade. Kabar baik Pak Ade. Pak Ade gimana kabarnya? Oh, baik Bu, baik kabar saya kabar baik itu. Ya, gimana di sana Bu, cuaca di tempat Ibu? Oh, sangat cerah hari ini Pak. Memang Cerah ya. kalau kemarin Pak hujan lebat Pak. Bahkan ada pohon yang tumbang Pak di tempat saya Pak. Oh, gitu. Iya Bu, karena di tempat saya juga cuaca agak ini gitu, agak angin-angin gitu. Agak Iya, mudah-mudahan lah cuaca iya. hari ini tidak mengganggu Syukurlah kita aktivitas janjinya kita. nggak kemarin Pak. Syukurlah janji kita sekarang. Kalau kemarin Iya. itu batal itu Pak, kasih batal karena ada yang itu Pak, putus tali apa? Kabel listrik itu Pak. Kena Oh, iya. pohon Pak. Mm-mm. Gimana Syukurlah aktivitas Ibu di sekolah hari ini? eh, sangat luar biasa, Pak. Hari tadi itu kami nggak ada kegiatan belajar mengajar, Pak, karena sudah terjadwal guru mengadakan itu, Pak, acara em, apa namanya itu, Pak, yang kita apa itu, Pak, tes itu, Pak, yang 116 soal itu, Pak, survei Oh, lingkungan yang belajar. Ada di oh sekolah survei Bapak juga. lingkungan belajar. Iya, Oh, survei oh lingkungan kami masih belum, belajar. Bu. Belum, masih belum Oh, lagi. masih Enggak tahu entah kapan nanti. ada 116 soal tadi Pak, bikin kita puyeng juga Oh, menjawabnya. puyeng. Tapi semua bisa. Gimana Bu? Udah Pak? Bisa ya? Oke. Gimana Bu? Udah makan siang dulu ini ceritanya? Sudah Pak, tadi diajak kawan Udah. makan siang pantai Pak. Enak sekali Pak, angin sepoi-sepoi. Wih, Makan ikan panggang di enak. sana Pak. Enak kali Pak. Oh, pulang sekolah sempat juga ya ke pantai Bu ya? Kami kan Pandan itu kan pantai Pak, hanya 5 menit udah sampai Oh ke iya, Pandan. dekat ya, Ya, iya. dekat Pak. Jadi seberang jalan di bawah itu ya, udah Iya pantai. Pak, betul. Oh, luar biasa ini. Oke lah Bu, berarti hari ini sudah sesuai janji kita. Kita kan ada agenda untuk coaching ya Bu ya hari Ya, ini ya. percakapan coaching. Mm-mm. Oke, baiklah Bu. Jadi pertama-tama Bu saya mau menyampaikan dulu saya senang ya hari ini bisa bertemu kembali dengan Ibu Riza ya dalam Iya, sama-sama Pak. nuansa percakapan coaching gitu. Jadi bagaimana Bu? Sudah siap Bu kita melakukan percakapan coaching hari ini? Siap Pak Ade? Siap. Siap ya. Baiklah Bu, mungkin sebelum kita bincang-bincang lebih jauh lagi, uh, sebenarnya dalam percakapan kita ini Bu, apa yang ingin Ibu Riza dapatkan Bu dari perbincangan kita ini hari ini? Setelah kita melakukan percakapan ini, Pak, saya inginnya nanti uh, saya sudah bisa membuat siswa saya itu tidak ngantuk belajar, Pak, dengan saya, Pak. Karena selama ini waktu saya belajar ngantuk siswa saya, Pak. Bahkan ada yang Oh tertidur. gitu. Mm-mm. Oh Ibu, berarti kita bicara tentang ini ya kasus ya, siswa di kelas yang sedang ya, ya. apa suka tidur-tiduran itu banyak ya Bu ya siswanya? Ada berapa orang Ada Bu? beberapa juga, Pak. Udah saya bangunkan ini, nanti yang lain lagi tidur, gitu, Pak. Saya pun jadi Berarti bingung, Pak. Mm-mm. berarti Saya tidak maksimal juga lah kalau gitu ya pembelajaran iyalah di Pak, kelas. manalah tercapai tujuan pembelajaran kalau siswanya ngantuk kan Pak. Jadi tujuan saya Pak, bagaimanalah membuat siswa saya tadi itu Pak, belajarnya itu fokus, tidak tidur, gitu Pak. Oke, Bersemangat berarti belajarnya, gitu Ibu Pak. mau fokus ke murid ini ya ceritanya. Iya Pak. Oke, baiklah Ibu Riza. Jadi tujuan kita membicarakan murid Ibu ya di sini dan tadi Ibu sudah Betul. menyampaikan tujuan juga apa yang mau Iya. didapatkan. Nah, ini Bu, saya mau tahu nih Bu, menurut Ibu Riza nih, seperti apa sih sebenarnya murid yang ideal itu Bu di dalam kelas gitu Bu? Kalau menurut saya, murid yang ideal itu uh, bersemangat ketika dia tuh belajar, Pak. Semangat. Terus kalau kita suruh dia berani ke depan. Terus kalau kita menjelaskan dia mendengar aktif, gitu kan, Pak. Kalau kita kasih latihan, dia menulisnya. Nah, kalau ini tidak, Pak. Yang terjadi di kelas saya itu tidak. Nah,
Oh, justru yang Ibu temukan seperti yang Ibu ceritakan tadi ya. Iya, Oke. Nah, terus saya mau tahu ini Bu, kalau di posisi Ibu misalnya setelah melihat ini kondisi dari murid-murid Ibu itu ya, iya. Ibu bagaimana menyikapi situasi ini Bu? Saya menyikapinya, saya berbicara dengan jelas, suara yang cukup kuat volumenya gitu kan kan Pak, dari Bi- suara yang saya kecil, saya bicaranya di depan kelas sudah agak keras supaya jangan ngantuk-ngantuk. Itu yang sudah saya Biar kaget lakukan. ya. Iya Pak. Kadang saya mendekati siswa tersebut, saya tepuk apanya pundaknya, halo hehehe, bangun bangun. Begitu yang saya lakukan Pak. Berarti ada pendekatan yang berbeda ya gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, Sebetulnya di hati eh, saya emosi juga, Pak. Emosi juga. oh, Kan seperti ada nggak emosi. dihargai. Kan seperti saya nggak dihargai, Pak. Saya menerangkan Iya, iya. pembelajaran, tapi siswa saya mengacuhkan saya dengan tidur, tidak memberikan Oh. perhatian. Nah, Ibu sudah melakukan apa itu terkait kondisi seperti itu? Apa yang sudah Ibu lakukan? Yang sudah saya lakukan, mereka saya suruh membaca teks yang ada di buku paket. Siapa yang tertidur itu saya bangunkan, kemudian baca halaman sekian. Saya suruh gitu. Ada yang saya suruh cuci muka ke kamar mandi. Kamu pergi cuci muka ke kamar mandi, dan nggak ngantuk lagi. Begitu saya suruh Pak. Itu baru saya lakukan Pak. Oh gitu. Oke, berarti itu masih sebatas situasional ya Bu ya. Artinya pada Iya. saat kejadian langsung itulah respon Ibu ya. Ya, tapi Nah, kalau ke depannya eh, saya akan memperbaiki diri Pak. Mungkin ada yang salah oh, mengajar saya Pak. oh, berarti Ibu mau refleksi diri ya. Ya, mungkin kalau menurut saya tidak memenuhi kebutuhan mereka, Pak. Kan yang membuat mereka bersemangat itu, misalnya kita berikan ice breaking, gitu kan, Pak. Uh, Iya, Terus iya. ya, atau energizer gitu, agar mereka itu Oh, semangat gitu. Itu yang terlintas di ide saya, Pak. oh, luar Kemudian biasa juga ya. Kemudian materi saya kalau mengingatkan di kelas itu orangnya banyak Pak. Mungkin ada yang dominan audio gaya belajarnya, ada yang dominan visual. Bukan berarti mereka yang visual tidak bisa audio ya Pak ya, tapi yang dominan maksud saya ada yang dominan Iya, estetik. Nah mungkin selama ini Pak saya hanya secara lisan saja tanpa saya memperdengarkan contoh dialog gitu kan Pak. Mereka tidak oh, melihat bahan tayangan dari saya. Jadi kalau hanya mendengar penjelasan dari saya, barangkali itulah membuat mereka jadinya ngantuk, mengabaikan saya begitu. oke. Berarti ada refleksi diri juga ini Bu ya. Iya Pak. Iya, luar biasa lah ini. Memang beginilah guru-guru yang seharusnya ya. Karena di akhir Eh, pembelajaran kan saya tanya mereka Pak, apa yang iya kalian betul Bu. rasakan, apa yang kalian rasakan Ya. mengajar, dan mereka ada menjawab seperti itu Pak. Kemudian saya Oke. berusaha meningkatkan diri saya Pak. Memang betul saya rasa apa yang mereka katakan gitu Pak. Luar biasa Bu ya. Iya, Berarti Ibu mengakomodir ya, itu berusaha mengakomodir ya kebutuhan ya, mereka. meningkatkan Oke. dan mengembangkan diri saya ke depannya. Oh iya Bu ya. Baik, kita lanjut ya Bu Risa. Iya, Nah, tadi kita berbicara murid ideal ya tadi. iya. Seperti apa yang Ibu asumsikan murid ideal itu. Nah, kalau misalnya murid ideal itu level tingginya misalnya di angka 10, Bu. Iya. Ya, angka 10. Kemudian dari apa yang sudah Ibu lakukan juga selama ini? Nah, Yang telah eh, iya yang sudah Ibu lakukan. Kira-kira Ibu lihat itu sudah berada di angka mana dari rentang 10? uh, itu saya lihat Dari upaya yang sudah Ibu lakukan. upaya saya yang sudah saya lakukan itu masih minim saya rasa Pak. Masih di angka ya 6 lah Pak menurut saya, sehingga siswa Oh, saya 6 jadi ya. mengaku. Oke.
Apa yang membuat Ibu melihat itu bahwa Ibu masih berada di angka 6? Karena saya masih melihat beberapa siswa itu mengantuk, Pak. Tidak Hmm, perhatian gitu, sehingga dia kehilangan minat belajar begitu, Pak. Kalau kita nggak oh, berminat, akhirnya kan kita ngantuk, Pak. Jadi iya inilah betul, Bu. yang harus saya tingkatkan, Pak. Bagaimana meningkatkan minat mereka belajar bahasa Inggris bersama saya, sehingga mereka tidak mengantuk lagi, tapi berbalik menjadi aktif gitu. Oke. Nah, jadi dari angka 6 tadi, Bu, ya, Bu Riza. Iya, Nah, iya. kedepannya Ibu Riza sebenarnya ingin melihat upaya Ibu itu sudah berada di angka mana paling tidak, Bu? Oh iya. Kalau ke depannya saya akan membuat uh, media berupa video, kemudian akan memberikan situasi yang membuat mereka melakukan percakapan. Nah, kemudian materi dengan tayangan PowerPoint. Nah, kalau saya rasa saya bisa mencapai 8 lah, Pak. Oh, 2 angka ya, langsung Iya, ya, karena kan 7, baru 8 baru ya. ya karena baru kita kerjakan kan, Pak. Mungkin anak-anak belum terbiasa. Iya, Jadi ya saya mengira saya bisa mencapai angka 8, Pak. iya. Ya baiklah, Bu. Memang kita harus mimpi tinggi, punya harapan tinggi-tinggi lah kepada siswa memang. Iya, Pak. Nah, gini Bu, tadi dari angka 6 Ibu pengen lihat ada pergeseran, ada progres ke angka 8. Iya. Nah, menurut Ibu Liza, apa yang bisa Ibu Liza lakukan untuk bisa mencapai angka 8 ini, Bu? Ya, seperti tadi yang saya ceritakan, saya akan memberikan yaitu selama proses pembelajaran itu dengan kegiatan yang bervariasi, kadang-kadang mendengarkan dari video sebuah percakapan, nah itu kan audio ya Pak. Nah kemudian Ya, melihat gambar-gambar, kemudian berdasarkan gambar mereka membuat percakapan. Nah jadi itu sudah ada visualnya. Nah, kemudian mereka saya suruh ke depan untuk mengucapkan atau mempresentasikan percakapan tersebut. Jadi bervariasi dalam proses begitu, Pak. Ini kan masalahnya proses ya, Pak ya. Yang saya sampaikan ya. tadi mereka ngantuk. Jadi proseslah ini yang saya perbaiki, Pak. Gitu, Pak. Dengan Berarti ber, pendekatan ini, Bu, ya, pendekatan berinisiasi mereka dalam ya. proses. Jadi Ya. kalau saya ingin membuat tayangan, berarti ya saya juga harus membuat PowerPoint gitu Pak yang menarik gitu. Dan saya harus mencari video-video yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai begitu Pak. Gitu. Oke. Luar biasa ya upaya yang akan Ibu lakukan ini. Nah, Iya. selain dari upaya ini, Bu, yang Ibu akan terapkan ke depannya, menurut Ibu apakah ini Ibu bisa lakukan sendiri atau mungkin Ibu akan melibatkan beberapa rekan di sekolah, mungkin ada siapa saja mungkin yang bisa membantu Ibu Riza untuk mencapai level 8 ini, Bu? Mungkin bisa cerita Iya. sedikit, Bu? Saya mau menemui kawan saya, Ibu Susi. Dia sudah mahir sekali itu Pak membuat Canva, media media pembelajaran dengan Canva. Kalau saya sih masih di bawah dia kemampuan saya Pak, karena saya ingin mencapai maksimal. Saya akan lebih belajar lagi dengan Ibu Susi Pak, Hmm, supaya media tayangan saya lebih menarik gitu. Saya kurang bisa membuatnya itu uh, yang seperti Bu Susi itu. Saya pernah lihat tayangan dia Pak, sangat menarik begitu Pak. jadi ada istilahnya pertukaran atau berbagi praktik baik ini ya Ya, ceritanya. saya belajar ke Ibu Susi, meningkatkan Iya, kemampuan iya, saya membuat PowerPoint dengan Canva begitu Pak. iya, Bu. Oke. Nah, Nah, tadi Ibu sudah cerita ya, Ibu akan melakukan pendekatan yang berdiferensiasi ya. Kemudian Ibu juga ya, akan konsultasi dengan rekan-rekan kerja gitu ya, melibatkan mereka yang Ibu anggap bisa membantu Ibu sampai di level 8 ya. Nah, ya selain Pak. itu, Bu, selain itu mungkin apa Ibu bisa cerita apa yang Ibu perlukan lagi, yang lain mungkin yang bisa membantu Ibu? Uh, yang saya perlukan kalau di kelas sudah ada infokus. Saya pun juga sudah punya laptop. Jadi kalau berangkat sudah nggak masalah, Pak. Hmm. Berarti Ya. sebenarnya fasilitas sudah Di sangat ruang guru juga mendukung ada ya. wifi.
Pak, ada wifi juga Oke, untuk kami membuat PowerPoint. Tidak ada oke Bu. masalah. Nah, Mm. dari ketiga faktor pendukung ini Bu, dari pendekatan tadi yang akan Ibu terapkan, kemudian sharing dengan teman-teman, kemudian daya dukung dari sekolah yang diharapkan juga ya mendukung Iya, Ibu untuk mencapai level ini. Kira-kira mana yang paling memungkinkan Ibu? Ya, dan memungkinkan iya. Yang paling memungkinkan bagi saya itu membuat PowerPoint, Pak. Hmm. Tadi oke saya bilang itu sudah ada wifi di sekolah. Kemudian ada teman saya yang mempunyai kemampuan yang lebih bagus dalam membuat alat media dengan PowerPoint. Oh. Berarti yang pertama dulu Ibu membuat PowerPoint ya, Iya Pak, sesuai dengan RPP saya gitu dan RPP materi Ibu. atau tujuan yang ingin saya capai, tujuan pelajaran yang ingin saya capai. Kalau boleh tahu Bu Riza, kapan Bu kira-kira Ibu akan memulai itu? Ini kita hari Kamis ya Pak ya. Kemudian saya Ya. hari besok pas saya kosong sama Bu Susi Pak. Besok pas saya kosong, kami sering itu tiap Jumat sering ngobrol sama Bu Susi. Nah pas besok saya akan menyampaikan Pak ke Bu Susi Pak. Dan saya langsung bawa laptop Pak. Kan Oh, saya besok langsung memulai Pak. iya. Iya, Jadi udah startnya langsung besok ini Bu ya. iya Pak. Oh, luar biasa semangat Ya, Ibu. Nah, ini iya Pak. menggebu-gebu. Iya, saya salut juga ini luar biasa Bu semangatnya. Iya, Baik Bu Riza, kayaknya dari pembicaraan kita udah di ujung sesi ya Bu ya. iya. Eh, saya mau tahu nih Bu, kira-kira apa yang Ibu Riza dapatkan Bu dari percakapan kita hari ini Bu? Dari percakapan coaching ini Pak, saya jadi terbuka pikiran saya Pak untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan saya yang saya hadapi yaitu siswa mengantuk itu Pak. Dengan Ya, cara memvariasikan proses belajar saya ke mereka. Uh, itu Pak. Dan memberikan ice breaking gitu Pak. luar biasa. Iya Pak. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Saya kira Bagaimana sudah perasaan Bagaimana perasaan Ibu Bu, dari senang percakapan Pak, kita? sangat senang, Senang. sangat lega, ya. Ah, ya. Leganya tadi saya sudah keluar dari kesulitan Pak. Kalau Oh, senangnya saya mendapat ilmu dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah Bapak tanyakan ke saya, begitu. Dan itu bisa iya. mengembangkan potensi saya untuk memperbaiki diri saya menghadapi permasalahan saya di kelas tadi Pak. Oke, baiklah Bu Riza, karena kita sudah di penghujung sesi ya. Nah, tadi saya sempat merekam ya, Ibu Riza mengatakan akan memulainya besok. Namun itu kan tidak langsung terlihat Bu ya, Iya, perubahan signifikannya. Nah, iya. kapan nih Bu? Boleh saya tahu Bu, kapan kira-kira kita bisa, saya mau dengar-dengar lagi nih Bu, Ya. cerita dari Ibu Riza terkait perkembangan Oke. di kelas Ibu nanti, terutama Nah, siswanya itu nih. kan kejadiannya Pak di kelas 10.5. Nah, jadwal Nah, 10.5 itu hari Senin Pak jam 1, 2, 3 setelah kita upacara. Nah, jam kalau Bapak ada waktu di waktu itu, nah Bapak bisa langsung masuk ke kelas saya apa bersedia Pak Ade? uh, saya lihat dulu ya Bu jadwal saya, tapi nggak apa-apa Bu, nanti saya akan konfirmasi ke Ibu. Itu. Oke, Kalau terima paling tidak pun saya tidak bisa ke kelas, Ibu bisa kirimkan saya apa video-video videonya. ya Oke, proses di sana oke. gitu. Oke, jadi Bisa. alternatif kedua Ataupun saya kita menjawabkan pastikan ke pertemuan juga depannya. selanjutnya bisa juga, Bu. Iya, bisa juga. Oh, ya, ya Jadi Pak, ya Pak. artinya kembali ke Ibu kapan Ibu ada waktu saja. Baik, Pak. Nanti kita alternatifnya saya videokan atau Bapak Senin depannya. Ya, Pak, untuk pertemuan Oke. kami yang kedua begitu di kelas itu. Oke, Pak. Boleh, Bu, boleh. Oke. Kalau dari saya pikir juga ini ya Bu, nggak ada lagi. Mungkin dari Ibu ada yang mau disampaikan Bu sebelum kita tutup sesi? Saya kira sudah habis, Pak. Saya Terus sudah ya? selesai dengan Oke, percakapan coaching ini, Pak, sudah selesai. Dan saya mengucapkan terima oke, kasih banyak terhadap Pak Ade yang sudah meluangkan waktunya
untuk mendengarkan curhatan dari saya, Pak. Sebetulnya masalah ini saya sudah bingung, Pak, mau bercerita ke siapa. Ya, baiklah Bu Riza, saya Saya juga mengucapkan, memutuskan kepada Pak Ade. ya ya sama-sama Bu. Saya juga mengucapkan, pertama saya senang ya bisa berbincang-bincang dengan Ibu Riza dalam nuansa coaching ini, dan saya juga senang mengucapkan terima kasih Ibu Riza sudah berkenan ya menjadikan saya sebagai mitra coaching gitu ya. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya. Dari saya, segala kekurangan-kurangannya ke depan mungkin bisa kita benahi ya untuk kebaikan ke depan. Dan mohon maaf ya, Pak, kalau Sampai, ada kata-kata salah dari saya ya, Pak. ya nggak apa-apa Bu, sama-sama, sama-sama. Baik, baik kalau begitu Bu, kalau nggak ada lagi yang kita bicarakan, saya izin ya Bu ya untuk pembicaraan Oke, ini. ya Pak, Selamat saya sore, setuju. sampai ketemu lagi ya Bu di lain kesempatan. Selamat sore, Pak.